Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, sebagai sesama manusia dan sebangsa setanah air, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian literasi yang merujuk pada kitab As-Siyasah Awil Isyarah fi Tadbiril Imarah karya Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan Al-Maradi. Kitab literasi ini sekali lagi perlu saya ingatkan, ditahqiq dan ditadqiq, artinya diedit oleh seorang cendekiawan muslim terkemuka dari Mesir, yaitu Dr. Sami Ali Nasr. Jadi artinya bahwa kitab ini kitab yang otoritatif untuk menjadi kajian khususnya tentang literasi. Walaupun beberapa bab di dalam kitab ini tidak semua membahas literasi, akan tetapi secara kronologis dan sistematis kajian ini dimulai dengan kajian pentingnya untuk membaca. Misalnya kayak dulu kita pada kajian sebelumnya kita membahas fil haddi ala qiraah wa ta'allum, bagaimana dalam kitab ini dianjurkan sekali supaya kita mau membaca al-qiraah wa ta'allum dan belajar. Kemudian pada bab berikutnya tentang fi adabin nazri wa tafahum, membangun adab etika dalam berpikir dan memahami. Artinya dalam bab tersebut kita sudah sangat didorong untuk mau merakit pola pikir kita dan kepemahaman kita, sehingga melahirkan satu bangunan keilmuan yang utuh dan komprehensif, tidak sepotong-potong, yang akhirnya membawa pada misalnya gagal paham atau malah paham yang salah atau gagal. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bab yang terkait pentingnya dialog fil istisyar wa sifatul mustasyar. Dialog harus dilakukan setelah proses sebelumnya dilalui, dan siapa saja yang mempunyai kriteria atau sifat yang harus mau berdialog. Seperti diterangkan sebelumnya dalam bab tersebut, seseorang tidak boleh merasa iftikhar, merasa bangga, merasa sombong pinter bahwa apa yang sudah dipelajari, dibaca, dikaji hingga level yang tertinggi sudah cukup. Nah, ini yang diingatkan oleh pengarang kitab ini agar supaya proses dialog harus tetap dilakukan, apalagi mereka yang kategori belum sampai pada kemampuan literasi yang baik, sehingga kemampuan untuk membangun pola pikir, binaul fikri wa tafahum, dan pemahaman belum atau jauh dari sempurna. Apalagi tipe yang seperti ini, maka dialog harus dilakukan, karena dengan dialog itu kita bisa sharing dan saring dengan orang yang lebih punya pengetahuan dan pengalaman. Akhirnya apa yang kita pahami ini menjadi sempurna, tidak mudah untuk merasa kita ini sudah tahu, dan juga tidak akan tergelincir pada pemahaman yang parsial yang akan melahirkan tindakan yang konyol. Ini banyak contoh, dulu pada kajian sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana di dunia yang disebut dengan ekstremisme atau radikalisme yang menghinggapi masyarakat kita saat ini, telah lahir orang-orang dengan tipikal seperti itu. Misalnya lone wolf, orang belajar sendiri, membaca sendiri, dipaham-pahami sendiri,
ditafsir sendiri, apalagi dia menafsirkan ayat suci yang seharusnya ayat suci itu harus ditafsirkan secara metodologis dengan berbagai disiplin ilmu yang harus dimiliki baru bisa menafsirkan, yaitu para ulama. Kemudian dengan cara seperti itu, dengan jalan yang shortcut, orang tersebut, lomboh tersebut melakukan tindakan yang justru menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan waspadai dengan mengkaji beberapa bab dari kitab literasi ini. Kita semakin bisa memahami betapa literasi, membaca dan seterusnya. Literasi itu salah satu pokoknya adalah membaca, tapi sebenarnya maknanya lebih luas, mengevaluasi, menganalisis, menyimpulkan, dan beberapa hal yang lainnya. Literasi harus menjadi bagian dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, dan bernegara. Dengan begitu, maka masyarakat akan menjadi melek pikir, bisa memahami segala sesuatu dengan cara yang bijak, yang disebut dalam kitab ini untuk mencapai tahap makrifat. Makrifat itu berarti orang yang sudah mencapai pada sikap yang arif bijaksana, karena keilmuannya sudah pada level yang memang bisa membawa pada satu pemahaman secara komprehensif, holistik, dan utuh. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bab berikutnya dari kitab ini, yaitu tentang fil kalam wasumti, tentang berbicara dan diam. Apa maksudnya di sini? Tampaknya penulis kitab ini, kalau saya duga atau bahkan saya analisis, setelah memberikan panduan pada bab berikutnya yang terkait panduan secara semi teknis, saya katakan semi teknis untuk literasi, bersikap, berdialog, di sini pengarang kitab ini ingin mengajak kita untuk menata momen-momen apakah saatnya kita bicara atau lebih baik kita diam. Fil kalam wasumti. Ini tentu saja sangat connect dengan bab-bab sebelumnya tentang literasi. Literasi saya kira juga terkait item fil kalam wasumti ini. Orang yang berbicara atau orang yang diam itu bisa menjadi bawabitul fikri, indikator pemikiran bahwa orang tersebut mempunyai pemahaman atau keilmuan yang baik. Nah, ini makanya di sini dituliskan bab khusus tentang kalam wasumti. Saya katakan, pengarang kitab ini mengatakan demikian, innal hukama qad qalu, sesungguhnya para bijak bestari, para orang-orang yang arif benar-benar mengingatkan kepada kita. Mereka berkata, qalbul aqil amama lisanihi. Hati seorang yang berakal, seorang yang berilmu itu ada di depan lisannya. Sehingga ya tadabbarul amra qabla nutqi bih. Sehingga orang akil, orang yang alim, yang punya pemahaman baik, dia akan berpikir dulu, merenungi, meresapi, mengendapkan terhadap satu isu, terhadap suatu persoalan atau perkara sebelum dia berbicara. Jadi jelasnya orang yang berilmu di sini disebut al-aqil, orang yang berakal waras. Dia akan berpikir dulu sebelum bicara. Tidak tergopoh-gopoh, tidak kesusu, asal bunyi, asal ngomong, hanya untaian kata-kata indah. Orang bisa tertegun padahal sebenarnya isinya tidak ada. Istilah yang populer
Itu biasa disebut demagog. Dalam bicara bagus sekali. Untean kalimatnya. Memberikan semangat militansi. Tapi ternyata itu membawa pada kesesatan. Dulu kita ingat Hitler, bagaimana dia berorasi di depan rakyatnya dengan begitu gegap gempita, dengan begitu semangatnya berapi-api, tetapi ternyata telah menjerumuskan rakyatnya di jurang kehancuran, peperangan yang berlarut-larut. Nah, ini pentingnya untuk mengatur al-kalam itu tadi, makanya dibedakan. Kemudian waqalbul ahmak, hati orang yang ahmak itu pandir, orang yang bodoh atau orang yang belum bisa memahami pengetahuan dan ilmu secara paripurna, masih setengah-setengah. Mungkin lebih bagusnya diterjemahkan begitu ya, karena faktanya orang yang sudah membaca atau berpendidikan dengan level tinggi masih saja mudah terpapar oleh hal-hal yang menjerumuskan pada tindakan konyol. Ini fakta, makanya kita terjemahkan saja orang yang masih belum bisa memahami pengetahuan secara sempurna, khalfa lisanihi. Jadi hati seorang yang demikian itu, yang pandir setengah-setengah itu, berada di belakang lisannya. Maksudnya apa? Yaqulu syai' qabla tadbirihi. Dia akan bicara, mengatakan sesuatu ketika ada isu muncul, dia langsung bicara sebelum atau tanpa merenungi dulu, tanpa merefleksikan dulu, mengabstraksikan dulu, tadabbur, ta'akul. Nah, ini yang disebut sikap atau gambaran orang yang pandir tersebut. Jadi dia ngomong langsung begitu ada isu muncul di masyarakat, belum dia baca, kalau nonton YouTube belum dia tonton sampai selesai, dia sudah ngambil kesimpulan. Ya, kalau kesimpulan itu untuk diri sendiri, tapi kesimpulan itu justru dilontarkan, di YouTube-kan, diviralkan, akhirnya menjadi gaduh. Nah, ini perbedaan yang diingatkan oleh para ahli bijak bestari, perbedaan orang yang akil dan ahmak tersebut. Ini perlu sekali kita camkan, penting sekali untuk muhasabah, introspeksi, otokritik terhadap diri kita masing-masing, bahwa ada perbedaan orang yang bisa memahami sesuatu dengan baik, dengan akal waras, dengan orang yang tidak bisa memahami itu dengan baik, walaupun latar belakang sama-sama sarjana, katakan begitulah, tetapi ternyata pemahamannya tidak bisa sama. Yang satu membawa kebaikan, yang satu membawa kebinasaan. Artinya kalau saya boleh bicara secara terang-terangan sesuai fakta, banyak orang-orang yang belajar di sekolah formal, kampus dan sebagainya, tetapi ternyata dia belum mencapai apa yang disebut oleh para hukama al-akil, tetapi justru terjebak pada al-ahmak. Ini kenyataan. Entah interpretasi apa yang bisa dihamparkan, tapi setidaknya yang jauh saya lihat demikian. Jadi artinya latar belakang pendidikan ternyata tidak terlalu menjamin pada level kearifan itu tadi, al-ma'rifah. Ya, hal ini apa? Karena lagi-lagi kalau saya rumuskan bahwa orang yang berpendidikan, yang sekolah formal itu literasinya belum tentu bagus, membacanya belum tentu. Makanya orang Indonesia ini sering disebut literasinya rendah. Ya sebenarnya minat bacanya itu bagus, tetapi daya bacanya yang kurang. Contohnya apa? Kalau di depan smartphone, gadget,
akan bisa berjam-jam. Tapi ketika membaca buku yang berat, yang tebal, yang memantik pikir, yang refleksif, paling hanya dibuka, dibaca 1-2 halaman. Nah, ini kenyataan yang sering dilontarkan oleh para pemerhati. Waqalu, dan para hukama tersebut juga mengatakan idza tamal aqlu naqasal lafzu. Ketika akal pikiran ini sudah sempurna, maka kata-kata itu akan semakin berkurang. Fatadabbar kalamaka qablan nutqi bihi. Maka renungilah dulu, berpikirlah dulu secara seksama dan kritis sebelum bicara. Diingatkan oleh para hukama, orang yang mempunyai level pengetahuan dan pemahaman yang sudah bagus, di sini dikatakan tamma, sempurna, akalnya ini sudah terisi dengan baik, sudah ditadrib, dilatih dengan baik secara sistematik, secara saintifik, sehingga melihat realitas itu dengan kacamata pengetahuan, dengan kacamata ilmu, bukan dengan emosi. Maka cirinya apa menurut hukama? Dia akan sedikit bicara. Ini salah satu ciri orang-orang yang akil itu. Nah, bagi kita diingatkan supaya merenungi dulu, meresapi dulu, memendamkan dulu terhadap apa yang ingin kita bicarakan sebelum kita lontarkan. Kalau sekarang sebelum kita viralkan, sebelum kita medsoskan, itu kita pikir dengan baik, dengan seksama, mendalam dan arif. Baru kalau ini memang cocok, layak untuk diviralkan, silahkan, dengan tujuan untuk mengedukasi kepada pembaca, kepada masyarakat. Setidaknya ini menjadi kontribusi pahala bagi kita untuk bisa menyampaikan sesuatu yang berguna, bermanfaat buat masyarakat. Sekarang mudah orang akan bicara, ingin diviralkan, cukup dia buat YouTube. Inilah hasil evolusi akal manusia dari primitif hingga melahirkan teknologi canggih seperti ini. Kalau tidak ada evolusi akal, tidak akan mungkin jadi. Kalau hanya tekstual, kalau hanya dengan emosi, dengan kegarangan, kebiadaban, perang dan sebagainya, tidak akan menghasilkan teknologi seperti ini. Ini yang disebut evolusi nalar, yang sesungguhnya dalam Islam sangat-sangat ditekankan. Seperti disebutkan dalam kajian kitab literasi pada abad 11 yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Al-Maradi, yang juga salah satu filsuf yang hidup pada saat itu. Wangzur min kalamika fi dharhi wa naf'ihi wa waqtihi wa mawdhu'i. Dan lihatlah ucapanmu itu ketika kita mau melontarkan ucapan, atau dalam bahasa kekinian aja lah, kita ingin memviralkan sesuatu, kita lihat mana manfaatnya, madorotnya, kemudian momentumnya yang pas atau enggak, dan proporsional secara kontekstual itu memang dibutuhkan atau cocok atau enggak. Wa fasohati wa waznihi. Kalau di sini wa fasohati wa waznihi, mungkin masa itu karena memang teknologi belum tentu saja secanggih seperti sekarang ini. Pada waktu itu, pada masa dinasti Al-Muwahhidin dan juga sebelum-sebelumnya dan yang sepantar zamannya, memang orang masih dinilai dengan kefasihan, kecanggihan orasinya, keelokan kata-katanya. Penyair-penyair yang lahir pada saat itu memang luar biasa, sehingga tradisi fusha, fasohah dalam menyusun kata-kata itu sangat dipentingkan. Jadi intinya bahwa dalam hal ini
pada bab Al-Kalam As-Sumti ini para ahli bijak bestari atau hukama mengingatkan kita untuk benar-benar menjaga ucapan kata-kata kita sebelum kita viralkan, sebelum kita masifkan. Harus dilihat manfaat, madorot, momentum, fusahnya, dan sistematikanya, kelurusannya, kebenarannya. Wal yakun kalamaka mutarassilan sahlan, dan jadikanlah ucapanmu atau viralmu tersebut, tanggapanmu yang ketika diviralkan itu sistematis. Ya, kita sudah belajar sebelumnya tentang bagaimana binaun nazri wa tafahun, membangun pola pikir, pemikiran, dan pemahaman. Dan dari sinilah akan melahirkan kalam ucapan yang sistematis, sahlan dan mudah untuk dipahami. Saya tidak berkata yang rumit-rumit, tapi dari rumit bisa menjadi mudah dipahami. Biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar pembacanya. Qalilan li ahlil fadli, dan sedikit bagi orang-orang yang ahli dalam menyampaikan keutamaan. Mabsulan li ahlil jahli, tetapi dihamparkan untuk orang-orang yang level pengetahuannya itu masih rendah atau disebut di sini al-jahli. Saya bacakan ulang dan uraikan lagi bahwa kita dipandu oleh kitab ini secara literatif agar dalam menyampaikan kalam kita itu kronologis, sistematis, memudahkan bagi pembacanya atau pendengarnya. Kalau kita bicara target audiennya orang-orang yang memang ahlul fadli, ya ahli ilmu, para pakar cendekia atau pada level pengetahuan jenjang akademis yang tinggi, ya maka disarankan kita bicara secara sedikit saja, tidak perlu banyak bicara maksudnya, tetapi terhadap target audien orang-orang pada level al-jahlu yang bodoh, kalau saya terjemahkan secara literal, lebih tepatnya kalam kita dijelaskan, dihamparkan dengan terang, dengan luas, dan mutawassiton li ahli tawasud. Kalau target audiennya, pendengar atau penontonnya itu orang-orang yang berada pada jenjang mutawassiton, tengah-tengah, maka ya cukup kita bisa menyampaikan secara tengah-tengah, artinya tidak terlalu bertele-tele dan juga tidak terlalu irit ngomong, tidak terlalu sedikit. Kullu kalimatin minhu muta'alliqan bifaidatin mudadhammina, sebab segala atau setiap kalimat yang muncul terlontar itu akan berhubungan dengan faidah yang melingkupinya. Bifaidatin mutadhammina liman fa'atin, untuk kemanfaatan. Wal yakun sotaka bi bainal jahri wal khafud, maka suaramu pun juga harus diatur, bukan hanya bicara tadi yang sedikit atau tengah-tengah atau secara lebih panjang lebar, tapi suara juga harus diatur antara keras dan lembut. Jadi tengah-tengah, tidak usah terlalu keras-keras atau malah membentak-bentak, terlalu semangat. Nah, ini diingatkan oleh pengarang kitab ini supaya tengah-tengah saja. Wa iradaka lahu al-i'dal min tawalil huruf, dan mengurutkan secara
iktidal, secara apa namanya, tawazun, terukur dari untaian huruf-huruf yang kita sampaikan. Ini karena kitab pada abad 11 ya, hubungannya dengan mengatur, merangkai kata-kata. Mungkin beda dengan sekarang yang lebih canggih dengan media teknologi yang canggih. Para pemirsa, dalam bab ini fil kalam wasumtu kita diingatkan sekali bahwa ternyata berbicara itu tidak mudah atau tidak boleh sembarangan, tetapi perlu berpikir dahulu, perlu direnungi, diresapi, diendapkan ketika kita merespon, menanggapi terhadap satu persoalan atau isu yang muncul sebelum kita bicara. Nah, ini ciri khas bahwa betul akil, indikator orang yang berakal. Menurut kitab ini berbeda sebaliknya dengan orang-orang yang mudah melontarkan sesuatu. Ini sangat penting buat kita untuk konteks sekarang, di tengah hiruk pikuk, di tengah istilah kasarnya itu apa ya, perang di dunia maya. Kalau di dunia nyata malah tampaknya tenang. Yang rame hiruk pikuk itu justru di dunia nyata. Kalau di dunia nyata orang santai, pagi-pagi ngopi, makan, olahraga. Tapi di dunia maya saling bersitegang, melontarkan fake news, hoax dan sebagainya. Nah, ini pentingnya diingatkan dalam kitab ini bagaimana al-kalam wasumti. Untuk menyampaikan kalam harus benar-benar terukur, benar-benar terfikirkan dulu, ditadaburkan, kemudian juga mutarosilan secara sistematis penyampaiannya, kemudian iktidal, mutawasid, juga suara yang disampaikan atau kata-kata kalimat yang dirangkai itu kalau konteks sekarang tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tengah-tengah. Nah, itulah pentingnya kita memahami hal ini, walaupun tampak sederhana tetapi ini sangat mendalam. Makanya ada hadis mengatakan fal yakul khairan aw yasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa bicara baik maka diam saja. Nah, ini juga menjadi ingatan kita bahwa kita perlu terus menambah literasi kita, pemahaman, membaca buku yang benar-benar bisa memantik refleksi kita, daya kritis kita. Tidak hanya buku-buku yang sifatnya indoktrinasi yang hanya dimakan tanpa dimamah, langsung dilahap begitu saja. Yang nantinya justru akan melahirkan orang-orang yang kita sebut tadi lone wolf, orang-orang yang berpikir sendiri dan akhirnya bertindak sesuai dengan tafsiran yang kerdilnya itu, dan apa yang terjadi akibatnya adalah kekonyolan. Idza tasa'a ilmu rajulin walla i'tiraduhu 'alan nas. Ini diingatkan sekali lagi, tatkala ilmu seseorang itu bertambah luas, yaitu faktor membaca, berdialog tadi, membangun pola pikir, kemudian pemahaman, maka qalla i'tiradu 'alan nas, akan sedikit keingkarannya atau kecemenannya atau kegelis apa misalnya mengata-ngatainya, pokoknya memprovokasi atau apalah ininya, akan sedikit sikap dan tindakan yang tidak bermanfaat terhadap manusia. Apa-apa selalu dikeluh kesai, yang sudah baik dikeluh kesai. Dan ketika pengalaman dan pengetahuan yang semakin luas dengan literasi, maka di situ dikatakan dalam kaidah yang baru saya bacakan tadi, dia akan lebih banyak diam, tidak banyak mengeluh, bersyukur, menikmati, dan apa yang sekarang disebut berpikir positif. Dengan berpikir positif maka akan melahirkan
sikap dan tindakan yang positif dan bermanfaat. Demikian para pemirsa, kajian singkat literasi pada pertemuan kali ini, singkat dan semoga harapan kita bersama bermanfaat. Salam literasi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.